Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Minaldi dengan nomor pokok mahasiswa 221 30 42 075. Di sini saya akan mengumpulkan video untuk proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Standarisasi Indonesia Grammar. Di sini saya akan menganalisis kata Indomie, yang mana saya akan menganalisis tentang struktur kebahasaan dari kata Indomie dan tata bahasa dari kata Indomie. Yang pertama yaitu unsur kebahasaan kata Indomie dan perbandingannya dengan unsur kebahasaan dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu berdasarkan morfologinya atau struktur kata. Secara morfologis, Indomie sendiri merupakan gabungan dari kata Indonesia dan mie yang menyoroti asal-usul produk. Ini berdasarkan teori dari Agustina et al. Tahun 2023. Nah, berdasarkan unsur morfologis saya juga, Indomie merupakan kata yang terbentuk dari dua morfem bebas. Yang dimaksud yaitu Indo, singkatan dari Indonesia, dan mie, kata serapan dari mie, yang asalnya dari kata Tionghoa, yang berarti mie atau noodle. Yang selanjutnya perbandingannya dengan bahasa Inggris dalam konteks morfologi. Nah, secara morfologis, kata noodle merupakan kata dasar atau bentuk tunggal yang termasuk dalam kelas kata benda atau noun. Kata ini tidak berasal dari penggabungan atau penambahan awalan maupun akhiran yang kompleks, sehingga bentuk jamaknya mengikuti pola umum dalam bahasa Inggris, yaitu menambahkan akhiran s sehingga bisa menjadi noodles. Nah, sedangkan pada kata Indomie ini dalam bunyi bahasanya atau fonologinya, di dalam konteks bahasa Indonesia, istilah Indomie dapat dipelajari sebagai komposisi yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu in, do, dan mi. Berdasarkan struktur suku katanya juga, in itu termasuk dalam pola CVN atau konsonan vowel nasal. Sedangkan dalam konteks bahasa Inggris, di dalam fonologinya, kata noodle dilafalkan sebagai noodle dalam sistem fonetik internasional. Nah, kata ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu nu dan del. Tekanan utama atau stres terletak pada suku kata pertama. Nah, bunyi vokalnya panjang pada bagian awal, yaitu U, diikuti dengan konsonan D dan bunyi akhiran L, sehingga terdengar seperti del. Yang ketiga yaitu dalam konteks semantik, yang dalam bahasa Indonesianya, kata Indomie bisa memiliki makna denotatif dan konotatif. Dalam makna denotatifnya, di dalam bahasa Indonesia, Indomie adalah nama dagang mie instan produksi PT Indofood. Secara semantiknya juga, Indomie adalah nama khusus atau proper noun yang secara leksikal merujuk pada produk mie instan. Nah, sedangkan dalam makna konotatifnya, kata Indomie memiliki beberapa makna. Yang pertama, seperti Indomie sering digambarkan sebagai makanan murah, praktis, dan ekonomis. Nah, yang lainnya, misalnya Indomie telah menjadi bagian dari ikon makanan keseharian anak muda di Indonesia. Sedangkan dalam konteks bahasa Inggris, di dalam semantiknya, kata noodle berarti makanan yang terbuat dari adonan tepung, biasanya terbentuk panjang dan tipis, serta dimasak dengan cara direbus. Nah, mie bisa disajikan dalam kuah atau goreng dan merupakan produk makanan pokok di budaya Asia dan juga dalam beberapa bentuk pasta di Eropa. Nah, kata noodle juga memiliki makna kiasan, misalnya sebagai kepala atau otak, misalnya dalam ungkapan use your noodle. Jadi dalam perbedaannya dalam bahasa Inggris dan Indonesia, di bahasa Indonesia ini semantik pada kata noodle memiliki 2 arti, konotatif dan denotatif, sedangkan dalam bahasa Inggris bisa menjadi makna
bahasa kiasan, bisa juga sebagai makna dalam nama makanan. Nah, yang selanjutnya yaitu secara etimologis. Secara etimologis dalam konteks bahasa Indonesia, Indomie merupakan gabungan dari dua kata yaitu Indo dan mie, di mana dikutip dalam sumbernya yaitu buku Dictionary of Brand Name Origin karya Rum tahun 2002, dan juga dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mana mie berasal dari mi atau mie yang berarti noodle. Kata mie juga diserap dari bahasa Tionghoa, tepatnya yaitu yanti mian yang berarti pasta atau noodle. Sedangkan perbedaannya secara etimologis dalam bahasa Inggris, kata noodle berasal dari bahasa Jerman yaitu noodle yang memiliki arti yang sama yaitu mie. Kata ini termasuk ke dalam bahasa Inggris sekitar abad ke-18. Meskipun kata tersebut kini sudah lazim di dalam bahasa Inggris modern, asal-usulnya mencerminkan perpindahan budaya dan pengaruh dari budaya lain terhadap perkembangan kosakata dalam bahasa Inggris. Sedangkan yang terakhir yaitu tentang fungsi sintaksisnya atau analisis tata bahasanya. Dalam analisis tata bahasanya ada dua bahasan, yaitu berdasarkan kelas kata dan juga berdasarkan fungsi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, kelas kata Indomie adalah kata benda atau nomina, lebih tepatnya nomina khusus, karena merupakan nama produk mie instan. Juga kata Indomie ini dalam kelas katanya tidak bisa digeneralisasi seperti kata benda umum, misalnya buku dan kursi. Sedangkan dalam konteks bahasa Inggrisnya, kata Indomie ini dikategorikan sebagai proper noun atau kata benda khusus juga, yang mana proper noun ini adalah kata yang digunakan untuk menyebut nama diri, orang atau tempat atau organisasi. Jadi sebenarnya sama saja dalam konteks bahasa Indonesia, yang mana merupakan sama-sama nama merek yang berasal dari suatu negara tertentu. Nah, yang kedua masih dalam fungsi sintaksisnya, Indomie juga bisa sebagai nomina atau memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, Indomie sebagai subjek di dalam bahasa Indonesia, contohnya yaitu Indomie sangat digemari anak-anak atau Indomie sangat digemari oleh anak-anak muda di Indonesia. Sedangkan dalam fungsi sebagai objeknya, contohnya yaitu saya makan Indomie setiap pagi. Juga dalam fungsi sebagai pelengkap, contohnya yaitu makanan favoritku adalah Indomie. Nah, dalam bahasa Inggrisnya juga fungsi sintaksisnya terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sama aja sebagai subjek. Contohnya sebagai subjek ini seperti Indomie is my favorite instant noodle. Yang kedua yaitu sama saja fungsi sintaksisnya berfungsi sebagai objek. Contohnya I like Indomie. Dan juga yang selanjutnya yaitu fungsi sintaksisnya sebagai pelengkap, sama seperti konteks bahasa Indonesianya. Nah, dalam contohnya ini yaitu my favorite food is Indomie. Namun perbedaannya dari bahasa Indonesia atau dalam tata bahasa Indonesia, Indomie ini dalam tata bahasa Inggris memiliki fungsi sintaksis sebagai objek dari proposisi. Nah, objek dari proposisi yaitu digunakan setelah kata depan seperti with, about, atau for. Contohnya seperti kalimat she cook noodle with Indomie seasoning, di mana kata Indomie menjadi bagian dari frasa preposisional, yaitu with Indomie seasoning. Dalam struktur ini, Indomie tetap berperan sebagai kata benda, namun setelah preposisi untuk menjelaskan hubungan antar kalimatnya.
Itulah penjelasan tentang analisis kata Indomie berdasarkan unsur kebahasaannya yang juga dibandingkan dengan bahasa Inggris, juga tata bahasanya yang dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.